Oke, kita mulai pembahasan kita ya. Coba deh Anda bayangkan situasi kayak gini. Anda baru aja jual bisnis utama perusahaan Anda, Loud Cloud, ke EDS, terus harga saham Anda anjlok parah sampai ke 35 sen aja per lembar. Wah, rendah banget ya. Iya, nilai perusahaan Anda jadi lebih rendah dari uang tunai yang ada di bank, coba bayangin. Terus, puncaknya nih, Nasdaq ngancem mau delisting, mau ngeluarin saham Anda dari bursa. Waduh, Nah, pertanyaannya gimana coba Anda mimpin tim kalau masa depan kelihatan suram banget gitu, nggak jelas arahnya kemana? benar-benar situasi yang sulit banget ya. Pembahasan kita kali ini bakal fokus ke bab 7 dari buku The Hard Thing About Hard Things. Judulnya aja udah ngena banget. Cara memimpin bahkan ketika Anda tidak tahu kemana Anda pergi. Nah, ini dia. Kita mau kupas tuntas soal ini nih, inti dari kepemimpinan pas lagi nggak pasti banget kondisinya. Betul. Dan ini bukan cuma soal strategi bisnis aja kan. Yang menarik justru lapisan psikologisnya itu loh. Maksudnya gimana tuh? Ya, soal ketahanan mental gitu. Keberanian buat terus maju pas semua kayaknya mau runtuh. Ini tentang grit, tentang nyali seorang pemimpin di titik terendah. Oke. Nah, pas ngadepin ancaman delisting itu, si Horowitz ini dihadapkan pada 3 pilihan. Dan semuanya kayaknya, aduh, jelek gitu. Apa aja tuh? Pertama, reverse split saham. Jadi sahamnya digabung biar harganya naik. Tapi ini kesannya kayak nyerah gitu, sinyal negatif lah. Iya, sering dianggap gitu sih. Kedua, ya udah biarin aja delisting terjadi, pasrah. Atau ketiga, coba bikin roadshow lagi, yakinin investor yang udah pada skeptis banget. Wah, benar-benar nggak ada pilihan enak ya. Semuanya ada risikonya. Itu dia, bener-bener nggak ada pilihan yang nyaman sama sekali. Ini contoh klasik banget situasi nggak ada langkah yang baik ya. Pemimpin tuh sering banget dihadapkan sama dilema kayak gini, di mana semua opsi kelihatan merugikan. Jadi bukan soal nyari jawaban benar ya? Bukan, lebih ke milih racun mana yang paling nggak mematikan gitu buat kelangsungan hidup perusahaan. Susah emang. Nah, di tengah situasi genting kayak gitu, investor institusional kan pada kabur ya. Saham di bawah $1 gitu, siapa yang mau kan? Iya, pada ngindar biasanya. Tapi ada saran dari Ron Conway, ngarahin Horowitz ke satu sosok yang, wah, nggak disangka-sangka. Herb Allen. Ah, ini dia nih, titik baliknya ya, yang menarik banget di sini. Kenapa tuh? Alasan si Allen ini investasi, itu bukan karena dia ngerti banget bisnisnya Loud Cloud waktu itu. Bukan. Terus karena apa dong? Karena dia ngelihat langsung determinasi sama keberaniannya Horowitz dan Andreessen. Mereka nggak ngumpet pas lagi susah. Beda sama banyak CEO lain katanya. Oh gitu. Kutipan Allen tuh kuat banget. Buat saya, investasi di keberanian sama determinasi itu keputusan gampang. Ini nunjukin sesuatu yang penting banget loh. Apa tuh? Ya, kalau lagi krisis parah gitu, karakter, nyali, pemimpin yang kelihatan jelas itu bisa jadi aset yang lebih meyakinkan daripada sekedar rencana bisnis di atas kertas. Masuk akal sih. Tapi ngalamin tekanan kayak gitu pasti berat banget ya secara pribadi. Horowitz sendiri kan sampai nanya ke diri sendiri, kalau gue kerja udah bener gini kok rasanya sengsara banget ya? Iya. Itu kan nunjukin beban psikologisnya jadi pemimpin pas masa sulit ya? Banget. Dan bab ini emang ngebahas tekanan mental itu secara spesifik. Ada jebakannya soalnya buat CEO. Jebakan gimana? Ya, ada dua ekstrim gitu. Pertama, terlalu larut, terlalu baper sama setiap masalah. Ujung-ujungnya bisa capek banget atau malah bikin tim jadi tegang terus. Bener juga. Terus yang kedua? Kebalikannya, jadi terlalu cuek, terlalu detached. Nah, ini bahaya juga karena masalahnya jadi nggak keurus, nggak selesai. Ah, jadi kuncinya di tengah-tengah ya? Betul, jaga keseimbangan narasi internal. Jangan optimis buta, tapi juga jangan tenggelam dalam putus asa. Itu susah banget tuh. Ini jadi ingat analogi yang dia pakai. Soal nyetir mobil balap kecepatan tinggi. Katanya, kalau mata kita fokus ke dinding pembatas, ya kemungkinan besar nabrak. Nah, itu dia. Tapi kalau fokusnya ke lintasan di depan, ke jalanannya, kita bakal ngikutin jalan itu. Metafora yang pas banget buat kepemimpinan kan. Di dunia bisnis, dinding itu ya ribuan potensi kegagalan yang ada di mana-mana. Selalu ada ya potensi gagal itu. Selalu. Nah, pemimpin yang efektif itu harus ngelatih diri buat fokus ke tujuan. Ke jalannya, langkah berikutnya apa, bukan malah terpaku sama rasa.
nabrak dinding. Energinya diarahkan ke solusi, ke arah depan, bukan ke masalahnya terus. Tentu ini nggak cuma soal laut cloud aja ya. Di buku ini kan disebut juga contoh lain, kayak keputusan sulit Jason Goldberg pas harus PHK besar-besaran dinding. Iya, atau keputusan Horowitz sendiri pas jual bisnisnya itu. Keputusan kayak gitu kan seringnya harus diambil sendirian ya, dengan data yang mungkin nggak lengkap, dan hampir pasti nggak populer di mata karyawan. Nah, ini intinya. Kalau kita tarik benang merahnya nih, kepemimpinan sejati itu seringkali diuji justru di saat-saat sepi kayak gitu. Pas harus milih antara yang gampang tapi salah, sama yang susah tapi bener. Jadi keberanian itu penting banget ya. Banget. Bab ini negasin kalau keberanian itu bukan cuma sifat bawaan lahir. Tapi kayak otot, harus dilatih terus-menerus lewat keputusan-keputusan sulit itu. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, apa rangkuman pentingnya buat Anda semua? Memimpin di tengah ketidakpastian yang parah, itu ternyata bukan cuma soal strategi bisnis ya. Jauh lebih dari itu. Ini soal keberanian murni, kemampuan buat tetap fokus ke tujuan, walaupun jalannya nggak kelihatan jelas, berkabut gitu. Dan yang nggak kalah penting, ngelola tekanan psikologis pribadi yang pasti luar biasa beratnya. Setuju banget. Ini soal keyakinan pada arah ya. Walaupun petanya belum jelas sama sekali. Dan kemampuan buat menginspirasi orang lain biar mau terus jalan bareng nembus kegelapan itu. Gak gampang loh itu. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dalam situasi sulit atau penuh ketidakpastian yang mungkin lagi Anda hadapi sekarang, coba pikirin deh, seberapa banyak sih energi dan fokus Anda yang kesedot sama mikirin potensi gagal, mikirin dinding di sekitar Anda itu. Dan seberapa banyak yang benar-benar Anda curahkan buat ngelihat dan ngambil langkah berikutnya di jalan menuju tujuan Anda.